lifting minyak kita di 567.000 barel per hari, di bawah asumsi APBN yaitu 605. Kita harapkan nanti dari Menteri SDM dan SKK akan menyampaikan moga-moga lifting minyak bisa naik menembus di atas 600. Dari sisi neraca perdagangan, kita lihat untuk surplus di bulan Mei adalah 4,9 billion US dollar. Ini karena ekspor kita mencapai 25,3 billion US dollar, sementara importnya 20,4 billion US dollar. Neraca perdagangan kita itu masih surplus selama 5 tahun berturut-turut. Nah, ini bagus, namun tetap waspada. Karena seperti saya sampaikan tadi, kondisi global menyebabkan dampaknya nanti terlihat di ekspor dan import. Karena yang terjadi adalah perang dagang yang mempengaruhi ekspor import. Jadi kita juga harus hati-hati melihat perkembangan. Meskipun 5 tahun terakhir ini neraca perdagangan kita terus mengalami surplus. Pada bulan Mei kemarin surplusnya adalah 4,9 billion US dollar, yaitu ekspor dikurangi import untuk barang. Komposisi dari ekspor kita terlihat di sini untuk produk pertanian mengalami pertumbuhan sangat tinggi, 56,2%. Industri pengolahan juga ekspornya tumbuh 25,8%. Yang mengalami penurunan tadi persis seperti yang saya sampaikan di komoditas, yaitu komoditas pertambangan, yaitu negatif 26%. Ini yang menyebabkan tadi dampaknya terlihat di dalam penerimaan negara kita. Sedangkan kalau kita lihat dari importnya, barang modal importnya tumbuh 23,1, ini berarti kita harapkan positif karena orang kalau mengimpor barang modal tentu untuk kegiatan produksi. Untuk bahan baku, dia pertumbuhannya sangat tipis 0,3%, sedangkan barang konsumsi pertumbuhan importnya 7,8%. Jadi kita lihat di sini bahwa komposisi dari import masih didominasi growth-nya adalah dari barang-barang modal. Sedangkan bahan baku relatively flat dan barang konsumsi tumbuh di 7,8. Ini ada suatu kenaikan dari sisi import. Neraca perdagangan kita kalau kita lihat kumulatif dari tahun lalu ke tahun ini, kumulatif surplusnya masih mengalami kenaikan, yaitu di 16 billion US dollar Januari-Mei 2025. Tahun lalu Januari-Mei surplusnya adalah 13,1. Jadi ini hal yang positif. Nah, dengan lingkungan ekonomi yang tadi telah saya sampaikan, kita lihat perkembangan asumsi makro yang ada di dalam APBN kita. Tadi karena semua bergerak ya. Jadi APBN itu bukanlah sesuatu yang fix atau tetap, tapi dia terus-menerus mengalami dampak dari kondisi ekonomi yang bergerak. Growth kita karena baru kuartal 1 yang dari BPS adalah di 4,87, APBN kita mengasumsikan di 5,2. Ini tadi seperti disampaikan, asumsi menurut IMF, World Bank, kita akan mengalami perlemahan di 4,7%. Kita berusaha sekarang pemerintah untuk memitigasi prediksi atau proyeksi ekonomi yang melemah itu dengan terus melakukan beberapa kebijakan counter cyclical agar ekonomi kita bisa terus mendekati di 5% untuk tahun ini karena asumsinya di 5,2. Inflasi kita relatif baik 1,6 untuk year on year, di dalam asumsi APBN di 2,5%. Nilai tukar kita yang di dalam APBN diasumsikan Rp16.000 per dolar, end of period yaitu akhir Mei mencapai di Rp16.237
per dolar. Kalau year to date Januari sampai dengan akhir Mei posisinya di 16.437. Yield surat berharga negara kita yang 10 tahun APBN di 2025 mengasumsikan 7%. End of period ada di 6,89%. Sedangkan year to date-nya di 6,72%. Harga minyak ini tadi yang masih mengalami gejolak, asumsi APBN kita di $82 per barel. Kemarin dengan perlemahan harga minyak, sebetulnya end of period-nya di 62,75, sedangkan year to date harga minyak rata-rata kita di 70,05, masih di bawah harga asumsi di dalam APBN kita. Lifting minyak kita di 567.000 barel per hari, di bawah asumsi APBN yaitu 605. Kita harapkan nanti dari Menteri SDM dan SKK akan menyampaikan moga-moga lifting minyak bisa naik menembus di atas 600 lagi. Lifting gas di 987,5 ribu setara minyak barel per hari, di bawah asumsi kita 1.005.000 barel setara minyak per hari. Ini juga sesuatu yang harus kita lihat. Nah, 3 variabel terakhir tadi harga minyak, lifting minyak, dan lifting gas, selain dipengaruhi oleh kondisi di dalam negeri kita, terutama untuk sektor pertambangan minyak, juga dipengaruhi oleh apa yang sekarang sedang berlangsung di Timur Tengah, yaitu perang antara Israel dengan Iran. Ini adalah situasi APBN yang kita semuanya tahu, asumsinya saja sangat bisa dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan kejadian perang di satu belahan bumi yang lain. Dengan situasi ini, kita akan masuk ke APBN, nanti akan dielaborasi oleh masing-masing. Postur APBN 2025 dengan demikian adalah sampai dengan 31 Mei adalah seperti ini. Pendapatan negara kita sampai akhir Mei mencapai 995,3 triliun rupiah. Ini artinya kita sudah mengumpulkan 33,1% dari target pendapatan tahun ini. Pajak dalam hal ini terkumpul 683,3 triliun rupiah atau 31,2% dari target tahun 2025. Bea dan cukai dalam hal ini mengumpulkan 122,9 triliun rupiah atau 40,7% dari target tahun ini. Ini cukup bagus dari sisi pencapaian persentase terhadap target. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.